media, luar biasa dukungannya terhadap kami. Berita-berita sangat baik. Saya ingin sedikit kata-katanya mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak. Bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah. Ya, mengorbankan masyarakat. Masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa. Ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih. Ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu. Itu biadab namanya. Ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada. Ya kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Kami sudah bekerja siang malam ya, anggota-anggota kita, dan juga kami terus mengirim kapal kami. Kita evaluasi barang apa yang diperlukan. Mungkin setiap 4 hari sampai 1 minggu kita kirim kapal lagi ke 3 tempat bencana. Ya, mungkin kita sudah mengirimkan sampai selain jembatan, armco, perlengkapan untuk jembatan gantung, sebagian bisa dibeli di Medan. Ya, kaos-kaos buat anggota kerja, sepatu-sepatu anggota kerja, sekop-sekop anggota bekerja, supaya betul-betul maksimal. Ya, dari Kemhan kita sudah mengirimkan pemadam kebakaran berapa belas, kita bisa efektifkan. Ya. Jadi rekan-rekan media sekalian, saya perjalanan penugasan tentara sudah berpuluh-puluh kali melakukan bantuan bencana. Ini yang saya berani menyatakan ini yang tercepat. Ya, ini yang tercepat. Dalam kondisi begini kita bisa bangun 12 jembatan Beli. Minggu-minggu ini 2 jembatan Beli akan selesai. Ya, berapa ratus tadi dibilang air bersih. Berapa hunian sementara yang akan segera dilakukan. Silakan perbandingkan dengan seluruh bencana yang sudah ada, yang pernah dilakukan. Ya, ini Presiden memimpin langsung kepada kami perintah-perintahnya, sehingga ini sangat-sangat cepat. Saya mengalami bagaimana Merapi, Lembata, Adonara, di mana banyak tempat. Tidak ada yang secepat ini, saya yakini itu. Apalagi nanti kalau rekan-rekan semua kita kompak, sama-sama menghibur masyarakat, meyakinkan masyarakat, ya. Membuat huntara, masyarakat masih ribut, maunya hunian tetap, mungkin kurang penjelasan. Ini kalau bisa dijelaskan, dibantu oleh media, ya, karena hunian tetap itu memerlukan waktu mungkin 3 bulan, 4 bulan. Maksudnya pemerintah baik supaya dalam sebulan mereka sudah masuk rumah. Itu saja bernegosiasinya rumit. Makanya kami juga perlu dibantu oleh media supaya bisa penjelasan-penjelasan ini meyakinkan masyarakat. Yakinkanlah apa langkah-langkah ini sudah hasil evaluasi BNPB, sudah hasil evaluasi rapat dari pemerintah, supaya mendapatkan yang terbaik. Sangat dibutuhkan untuk penanganan bencana sekarang. Ya, tadi sudah disampaikan juga kepada yang hadir tadi dan juga Pak Ketua PRI. Yang pertama, kita menjelang puasa ini, Ramadan. Ini saya minta Pak, kalau boleh untuk izin masukkan daging beku supaya
mungkin saya sampaikan juga kepada Pak Bayah, Pak Wangan, dan juga kepada KAI sosial dan ini yang perlu kita waktu-waktu beberapa hari lagi kan menjelang Ramadan kita. Kemudian masalah pendangkalan kuala supaya nelayan kita boleh masuk ke tempat. Dengan sekarang kan terkendala dengan air pasang dan surut, mereka boleh keluar dan masuk. Ini ujian itu kita ada di sini. Nanti dia akan dikembalikan kembali nanti. Macam mana? Dia akan yang disampaikan tadi sama Pak Pembayaran. Sudah, mereka sudah mengakomodir seperti itu. Jadi kalau kita berdua itu kan butuh waktu. Kita yakinkan mereka yang mau membenahinya, mereka akan menggunakan juga berapa dan satu kepala berapa dibayar, dan itu datang kita barter nanti kan. Kalau itu dibenahi dan pasir yang menumpuk di situ, mereka boleh buat keluar dan tidak ada halangan. Ini juga terkait dengan hadirnya wakil ketua DPR. Mungkin apa yang perlu dilakukan saat ini untuk percepatan pembangunan pasca bencana? Ya, kalau kita sekarang yang paling butuh ialah rumah sementara. Terus di samping itu rumah kemudian yang permanen, ini urgent. Dan juga jembatan-jembatan yang terputus. Kita lihat di beberapa kabupaten yang jembatan terputus, mereka sudah jatuh di timpan tangan. Dia kena bayar mereka. Sekali lalu, sekali jalan 10.000. Katakanlah ada dua ketiga kali lalu sampai 1.000 per hari. Jadi ini perlu saya sampaikan dengan Pak Kasat tadi yang menjabatani masalah jembatan, mereka juga sudah akomodir untuk benahi. Mungkin terkait hilangnya baut yang disampaikan Kasat kemarin, baut di jembatan Baile yang hilang, itu seperti apa sih tanggapan kita? Di mana jembatan hilang? Kan ada laporan dari Kasat kemarin, ada baut yang hilang dari jembatan Baile. Oh itu macam mana gitu ya? Orang yang bertanggung jawab ya. Yang bertanggung jawab masa seperti ini mereka ambil kesempatan jual besi buruk terus scrap. Kan kurang ajar itu macam. Jadi kita menyayangkan himbau supaya sadar lah ya. Dalam membangun infrastruktur untuk kepentingan masyarakat kita juga, kita juga. Katakanlah jembatan ambruk, jadi sembako jauh mana dia orang pasang. Baik, terima kasih. Baut-bautnya ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami untuk jembatan ini memang agak rumit karena setelah ada laporan kami harus survei. Setelah survei apa jembatan yang paling sesuai, kami cari jembatan apa yang ini harus dikirim dari Jakarta. Di Jakarta sampai di pelabuhan di jalan-jalan rusak, ada yang di jalan seminggu dan lain sebagainya. Tapi ya saya terus terang, saya pada anggota saya pun saya merasa salut bisa bekerja sedemikian rupa. Sampai dengan sekarang kami sudah mendapatkan daftar untuk beli ada 44, 12 sudah selesai, sisanya ada 15 sedang di perjalanan, 6 sedang dipasang, yang lain sedang kita kumpulkan lagi. Dan juga dari Presiden langsung melalui Kemenhan akan dicari 100 beli dari luar, 100 beli untuk mendukung di bencana ini. Dan juga mungkin ini akan kita gunakan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ada juga yang Armco terus bertambah, hari ini sudah 47 titik, 6 selesai, 3 pemasangan, yang lain sedang proses pengiriman. Dan juga ada sekarang ada yang minta lagi jembatan gantung ya, untuk paling tidak bisa 2 motor berboncengan. Saya pikir udah lumayan lah untuk membawa logistik. Jadi saya juga akhirnya belajar bagaimana jembatan gantung itu ternyata tidak boleh beratnya di berat yang sudah kita tentukan bertemu di satu titik. Jadi kalau ngantri bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat bisa dilakukan. Jadi ini terus akan kita kerjakan. Sampai dengan sekarang ada 11 jembatan gantung, 3 sedang dipasang, yang lain masih terus survei. Selanjutnya juga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media.
luar biasa dukungannya terhadap kami. Berita-berita sangat baik. Saya ingin sedikit kata-katanya mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak. Bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah. Ya, mengorbankan masyarakat. Masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur saya memikirkan ini, karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu biadab namanya ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada. Ya kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Kami sudah bekerja siang malam ya, anggota-anggota kita, dan juga kami terus mengirim kapal kami. Kita evaluasi barang apa yang diperlukan. Mungkin setiap 4 hari sampai 1 minggu kita kirim kapal lagi ke 3 tempat bencana. Ya, mungkin kita sudah mengirimkan sampai selain jembatan, armco, perlengkapan untuk jembatan gantung, sebagian bisa dibeli di Medan. Ya, kaos-kaos buat anggota kerja, sepatu-sepatu anggota kerja, sekop-sekop anggota bekerja, supaya betul-betul maksimal. Ya, dari Kemhan kita sudah mengirimkan pemadam kebakaran berapa belas, kita bisa efektifkan. Ya. Jadi rekan-rekan media sekalian, saya perjalanan penugasan tentara sudah berpuluh-puluh kali melakukan bantuan bencana. Ini yang saya berani menyatakan ini yang tercepat. Terus saya semalam tidak bisa tidur saya memikirkan ini, karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa ya. Selanjutnya juga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media. Luar biasa dukungannya terhadap kami. Berita-berita sangat baik. Saya ingin sedikit kata-katanya mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak. Bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah. Ya, mengorbankan masyarakat. Masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur saya memikirkan ini, karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu
Itu biadab namanya, ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada. Ya, kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Kami sudah bekerja siang malam, ya, anggota-anggota kita, dan juga kami terus mengirim kapal kami. Kita evaluasi barang apa yang diperlukan. Mungkin setiap 4 hari sampai 1 minggu kita kirim kapal lagi ke 3 tempat bencana. Ya, mungkin kita sudah mengirimkan sampai selain jembatan, armco, perlengkapan untuk jembatan gantung, sebagian bisa dibeli di Medan. Ya, kaos-kaos buat anggota kerja, sepatu-sepatu anggota kerja, sekop-sekop anggota bekerja, supaya betul-betul maksimal. Ya, dari Kemhan kita sudah mengirimkan pemadam kebakaran berapa belas, kita bisa efektifkan. Ya. Jadi rekan-rekan media sekalian, saya perjalanan penugasan tentara sudah berpuluh-puluh kali melakukan bantuan bencana. Ini yang saya berani menyatakan ini yang tercepat. Ya, ini yang tercepat. Dalam kondisi begini kita bisa bangun 12 jembatan beli. Minggu-minggu ini 2 jembatan beli akan selesai. Ya, berapa ratus tadi dibilang air bersih. Berapa hunian sementara yang akan segera dilakukan. Silakan perbandingkan dengan seluruh bencana yang sudah ada, yang pernah dilakukan. Ya, ini Presiden memimpin langsung kepada kami perintah-perintahnya, sehingga ini sangat-sangat cepat. Saya mengalami bagaimana Merapi, Lembata, Adonara, di mana banyak tempat. Tidak ada yang secepat ini, saya yakini itu. Apalagi nanti kalau rekan-rekan semua kita kompak, sama-sama menghibur masyarakat, meyakinkan masyarakat, ya. Membuat huntara, masyarakat masih ribut, maunya hunian tetap, mungkin kurang penjelasan. Ini kalau bisa dijelaskan, dibantu oleh media, ya, karena hunian tetap itu memerlukan waktu mungkin 3 bulan, 4 bulan. Maksudnya pemerintah baik supaya dalam sebulan mereka sudah masuk rumah. Itu saja bernegosiasinya rumit. Makanya kami juga perlu dibantu oleh media supaya bisa penjelasan-penjelasan ini meyakinkan masyarakat. Yakinkanlah apa langkah-langkah ini sudah hasil evaluasi BNPB, sudah hasil evaluasi rapat dari pemerintah, supaya mendapatkan yang terbaik. Sangat dibutuhkan untuk penanganan bencana sekarang. Ya, tadi sudah disampaikan juga kepada yang berhadir tadi dan juga Pak Ketua PRI. Yang pertama, kita menjelang puasa ini, Ramadan. Jadi saya minta kepada Pak, kalau boleh untuk izin masukkan daging beku, supaya dalam Ramadan ini tidak mahal. Itu sudah mungkin saya sampaikan juga kepada Pak Upaya, Pak Pangan, dan juga kepada KAI sosial yang ada. Ini yang perlu kita hati-hati, karena beberapa hari lagi kan menjelang Ramadan kita. Kemudian masalah pendangkalan pahala, supaya nelayan-nelayan kita boleh masuk ke tempat. Dengan sekarang kan terkendala dengan air pasang dan surut, mereka boleh keluar dan masuk. Ini ujian itu kita ada di sini. Jadi dia akan dikembalikan kembali Pak. Macam mana? Dia akan disampaikan tadi sama Pak Upaya. Sudah, mereka sudah mengakomodir seperti itu. Jadi kalau kita berdua itu kan butuh waktu. Kita yakinkan mereka yang mau membenahinya, mereka akan pertimbangkan juga berapa satu kepala berapa itu ya. Dan itu datang kita barter nanti kan. Kalau itu dibenahi dan pasien yang menumpuk situ, mereka boleh buat keluar dan tidak ada halang. Ini terkait dengan hadirnya wakil ketua DPR, mungkin apa yang perlu dilakukan saat ini untuk percepatan pembangunan pasca bencana? Ya, kalau kita sekarang yang paling butuh ialah rumah sementara. Terus di samping itu rumah kemudian yang permanen, ini urgent. Dan juga jembatan-jembatan yang terputus. Kita lihat di beberapa kabupaten yang jembatan terputus, mereka sudah jatuh di timpa tangga. Dia kena bayar mereka.
Kali lalu sekali jalan 10.000. Katakanlah ada dua ketiga kali lalu sampai 1.000 per hari. Jadi ini perlu saya sampaikan dengan Pak Kasat tadi yang menjabatani masalah jembatan, mereka juga sudah akomodir untuk benahi. Nah, mungkin terkait hilangnya baut yang disampaikan Kasat kemarin, baut di jembatan Baile yang hilang, itu seperti apa sih tanggapan kita? Di mana jembatan hilang? Kan ada laporan dari Kasat kemarin, ada baut yang hilang dari jembatan Baile. Oh itu macam mana gitu ya? Orang yang bertanggung jawab ya. Yang bertanggung jawab saat seperti ini mereka ambil kesempatan jual besi guru terus klaim. Kan kurang ajar itu macam. Jadi kita menyayangkan himbau supaya sadar lah ya dalam membangun infrastruktur untuk kepentingan masyarakat kita juga, kita juga. Katakanlah jembatan ambruk, jadi sebalkon macam mana dia orang pasang? Terima kasih. Baut-bautnya ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami untuk jembatan ini memang agak rumit karena setelah ada laporan kami harus survei. Setelah survei apa jembatan yang paling sesuai, kami cari jembatan apa yang ini harus dikirim dari Jakarta. Di Jakarta sampai di pelabuhan di jalan-jalan rusak, ada yang di jalan seminggu dan lain sebagainya. Tapi ya saya terus terang, saya pada anggota saya pun saya merasa salut bisa bekerja sedemikian rupa. Sampai dengan sekarang kami sudah mendapatkan daftar untuk beli ada 44, 12 sudah selesai, sisanya ada 15 sedang di perjalanan, 6 sedang dipasang, yang lain sedang kita kumpulkan lagi. Dan juga dari Presiden langsung melalui Kemenhan akan dicari 100 beli dari luar, 100 beli untuk mendukung di bencana ini. Dan juga mungkin ini akan kita gunakan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ada juga yang Armco terus bertambah, hari ini sudah 47 titik, 6 selesai, 3 pemasangan, yang lain sedang proses pengiriman. Dan juga ada sekarang ada yang minta lagi jembatan gantung ya, untuk paling tidak bisa 2 motor berboncengan. Saya pikir udah lumayan lah untuk membawa logistik. Jadi saya juga akhirnya belajar bagaimana jembatan gantung itu ternyata tidak boleh beratnya di berat yang sudah kita tentukan bertemu di satu titik. Jadi kalau ngantri bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat bisa dilakukan. Jadi ini terus akan kita kerjakan. Sampai dengan sekarang ada 11 jembatan gantung, 3 sedang dipasang, yang lain masih terus survei. Selanjutnya juga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media. Luar biasa dukungannya terhadap kami. Berita-berita sangat baik. Saya ingin sedikit ya kata-katanya mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak. Bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya, kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah ya, mengorbankan masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian.
Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu biadab namanya ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada, ya kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Kami sudah bekerja siang malam ya, anggota-anggota kita, dan juga kami terus mengirim kapal kami. Kita evaluasi barang apa yang diperlukan. Mungkin setiap 4 hari sampai 1 minggu kita kirim kapal lagi ke 3 tempat bencana. Ya, mungkin kita sudah mengirimkan sampai selain jembatan, armco, perlengkapan untuk jembatan gantung, sebagian bisa dibeli di Medan. Ya, kaos-kaos buat anggota kerja, sepatu-sepatu anggota kerja, sekop-sekop anggota bekerja, supaya betul-betul maksimal. Ya, dari Kemhan kita sudah mengirimkan pemadam kebakaran berapa belas, kita bisa efektifkan. Ya. Jadi rekan-rekan media sekalian, saya perjalanan penugasan tentara sudah berpuluh-puluh kali melakukan bantuan bencana. Ini yang saya berani menyatakan ini yang tercepat. Terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini, karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa. Ya. Selanjutnya juga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media. Luar biasa dukungannya terhadap kami, berita-berita sangat baik. Saya ingin sedikit ya kata-katanya mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak, bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah, ya, mengorbankan masyarakat. Masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini, karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa. Ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih. Ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu biadab namanya. Ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada. Ya kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Kami sudah bekerja siang malam ya, anggota-anggota kita, dan juga kami terus mengirim kapal kami. Kita evaluasi barang apa yang diperlukan. Mungkin setiap 4 hari sampai 1 minggu kita kirim kapal lagi ke 3 tempat bencana. Ya, mungkin kita sudah mengirimkan sampai selain jembatan, armco, perlengkapan untuk jembatan gantung, sebagian bisa dibeli di Medan. Ya, kaos-kaos buat anggota kerja, sepatu-sepatu anggota kerja, sekop-sekop anggota bekerja, supaya betul-betul maksimal. Ya, dari Kemhan kita sudah mengirimkan pemadam kebakaran berapa belas, kita bisa efektifkan. Ya. Jadi rekan-rekan media sekalian, saya perjalanan penugasan tentara sudah berpuluh-puluh kali melakukan bantuan bencana. Ini yang saya berani menyatakan ini yang tercepat. Ya, ini yang tercepat. Dalam kondisi begini kita bisa bangun 12 jembatan Beli. Minggu-minggu ini 2 jembatan Beli akan selesai. Ya, berapa ratus tadi dibilang air bersih. Berapa hunian sementara yang akan segera dilakukan. Silakan perbandingkan dengan seluruh bencana yang sudah ada, yang pernah dilakukan. Ya, ini
Presiden memimpin langsung kepada kami perintah-perintahnya, sehingga ini sangat-sangat cepat. Saya mengalami bagaimana Merapi, Lembata, Adonara, di mana banyak tempat. Tidak ada yang secepat ini, saya yakini itu. Apalagi nanti kalau rekan-rekan semua kita kompak, sama-sama menghibur masyarakat, meyakinkan masyarakat, ya. Membuat huntara, masyarakat masih ribut, maunya hunian tetap, mungkin kurang penjelasan. Ini kalau bisa dijelaskan, dibantu oleh media, ya, karena hunian tetap itu memerlukan waktu mungkin 3 bulan, 4 bulan. Maksudnya pemerintah baik supaya dalam sebulan mereka sudah masuk rumah, itu saja bernegosiasinya rumit. Makanya kami juga perlu dibantu oleh media supaya bisa penjelasan-penjelasan ini meyakinkan masyarakat. Yakinkanlah apa langkah-langkah ini sudah hasil evaluasi BNPB, sudah hasil evaluasi rapat dari pemerintah supaya mendapatkan yang terbaik. Sangat dibutuhkan untuk penanganan bencana sekarang. Ya, tadi sudah disampaikan juga kepada yang berhadir tadi dan juga Pak Ketua PRI. Yang pertama, kita menjelang puasa ini, Ramadan. Jadi saya minta kepada Pak, kalau boleh untuk izin di masukkan daging beku supaya dalam Ramadan ini tidak mahal. Itu sudah mungkin saya sampaikan juga kepada Pak Bayah, Pak Pangan, dan juga kepada kait sosial dan ini perlu kita waktu beberapa hari lagi kan menjelang Ramadan kita. Dan masalah pendangkalan kuala supaya nelayan-nelayan kita boleh masuk untuk kapal. Dengan sekarang kan terkendala dengan air pasang dan surut, mereka boleh keluar dan masuk. Ini ujian itu kita nanti. Jadi dia akan dikembalikan kembali Pak. Macam mana? Dia akan disampaikan tadi sama Pak Bayah. Sudah, mereka sudah mengakomodir seperti itu. Jadi kalau kita berdua itu kan butuh waktu. Kita yakinkan mereka yang yang mau membenahinya, mereka akan menggunakan juga berapa dan satu pala berapa itu ya. Dan itu datang kita barter nanti kan. Kalau itu dibenahi dan pasien yang menumpuk situ mereka boleh buat keluar dan tidak ada halang. Mungkin kita terkait dengan hadirnya wakil ketua DPR, mungkin apa yang perlu dilakukan saat ini untuk percepatan pembangunan pasca bencana? Ya, kalau kita sekarang yang paling butuh ialah rumah sementara. Terus di samping itu rumah kemudian yang permanen, ini urgent. Dan juga jembatan-jembatan yang terputus. Kita lihat di beberapa kabupaten yang yang jembatan terputus, mereka sudah jatuh di timpa tangga. Dia kena bayar mereka. Sekali lalu, sekali jalan 10.000. Katakanlah ada beberapa 3 kali lalu sampai 1.000 per hari. Jadi ini perlu saya sampaikan dengan kasat tadi yang menjabatan masalah jembatan, mereka juga sudah akomodir untuk benahi. Nah, mungkin terkait hilangnya baut yang disampaikan Kasat kemarin, baut di 5 jembatan Baile yang hilang, itu seperti apa sih tanggapan kita? Di mana jembatan hilang? Kan ada laporan dari Kasat kemarin, ada baut yang hilang dari jembatan Baile. Oh itu macam mana kita ya? Orang yang bertanggung jawab ya. Yang bertanggung jawab saat seperti ini mereka ambil kesempatan jual besi buruk terus klaim. Kan kurang ajar itu macam. Jadi kita menyayangkan himbau supaya sadar lah ya. Dalam membangun infrastruktur untuk kepentingan masyarakat kita juga, kita juga. Katakanlah jembatan ambruk, jadi sembako macam mana dia orang pasang? Baik, terima kasih. Baut-bautnya, ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami untuk jembatan ini memang agak rumit karena setelah ada laporan kami harus survei. Setelah survei apa jembatan yang paling sesuai, kami cari jembatan apa yang ini harus dikirim dari Jakarta. Di Jakarta sampai di pelabuhan di jalan-jalan rusak, ada yang di jalan seminggu dan lain sebagainya. Tapi ya saya terus terang, saya pada anggota saya pun saya merasa salut bisa bekerja sedemikian rupa.
Sampai dengan sekarang kami sudah mendapatkan daftar untuk beli ada 44, 12 sudah selesai, sisanya ada 15 sedang di perjalanan, 6 sedang dipasang, yang lain sedang kita kumpulkan lagi, dan juga dari Presiden langsung melalui Kemenhan akan dicari 100 beli dari luar. 100 beli untuk mendukung di bencana ini, dan juga mungkin ini akan kita gunakan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ada juga yang Armco terus bertambah, hari ini sudah 47 titik, 6 selesai, 3 pemasangan, yang lain sedang proses pengiriman. Dan juga sekarang ada yang minta lagi jembatan gantung, ya, untuk paling tidak bisa 2 motor berboncengan. Saya pikir udah lumayan lah untuk membawa logistik. Jadi saya juga akhirnya belajar bagaimana jembatan gantung itu ternyata tidak boleh beratnya di berat yang sudah kita tentukan bertemu di satu titik. Jadi kalau ngantri bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat bisa dilakukan. Jadi ini terus akan kita kerjakan. Sampai dengan sekarang ada 11 jembatan gantung, 3 sedang dipasang, yang lain masih terus survei. Selanjutnya juga, kalau ada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media. Luar biasa dukungannya terhadap kami, berita-berita sangat baik. Saya ingin sedikit, ya, apa kata-katanya, mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak, bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini, ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana, ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah, ya. Nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya, nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah, ya, mengorbankan masyarakat. Masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini, karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa, ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih, ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya, kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu biadab namanya, ya. Jadi ini, ya, bukti-bukti nyata sudah ada, ya, kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Kami sudah bekerja siang malam, ya, anggota-anggota kita, dan juga kami terus mengirim kapal kami. Kita evaluasi barang apa yang diperlukan. Mungkin setiap 4 hari sampai 1 minggu kita kirim kapal lagi ke 3 tempat bencana. Ya, mungkin kita sudah mengirimkan sampai selain jembatan, Armco, perlengkapan untuk jembatan gantung, sebagian bisa dibeli di Medan. Ya, kaos-kaos buat anggota kerja, sepatu-sepatu anggota kerja, sekop-sekop anggota bekerja, supaya betul-betul maksimal. Ya, dari Kemhan kita sudah mengirimkan pemadam kebakaran berapa belas, kita bisa efektifkan, ya. Jadi rekan-rekan media sekalian, saya perjalanan penugasan tentara sudah berpuluh-puluh kali melakukan bantuan bencana. Ini yang saya berani menyatakan ini yang tercepat. Terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini, karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa, ya. Selanjutnya juga, kalau ada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media. Luar biasa dukungannya terhadap kami, berita-berita sangat baik. Saya ingin
sedikit ya apa kata-katanya mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak, bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah, ya, mengorbankan masyarakat. Masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa. Ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih, ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu biadab namanya. Ya, jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada. Ya kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Kami sudah bekerja siang malam ya, anggota-anggota kita, dan juga kami terus mengirim kapal kami. Kita evaluasi barang apa yang diperlukan. Mungkin setiap 4 hari sampai 1 minggu kita kirim kapal lagi ke 3 tempat bencana. Ya, mungkin kita sudah mengirimkan sampai selain jembatan, armco, perlengkapan untuk jembatan gantung, sebagian bisa dibeli di Medan. Ya, kaos-kaos buat anggota kerja, sepatu-sepatu anggota kerja, sekop-sekop anggota bekerja, supaya betul-betul maksimal. Ya, dari Kemhan kita sudah mengirimkan pemadam kebakaran berapa belas, kita bisa efektifkan. Ya. Jadi rekan-rekan media sekalian, saya perjalanan penugasan tentara sudah berpuluh-puluh kali melakukan bantuan bencana. Ini yang saya berani menyatakan ini yang tercepat. Ya, ini yang tercepat. Dalam kondisi begini kita bisa bangun 12 jembatan Beli. Minggu-minggu ini 2 jembatan Beli akan selesai. Ya, berapa ratus tadi dibilang air bersih, berapa hunian sementara yang akan segera dilakukan. Silakan perbandingkan dengan seluruh bencana yang sudah ada, yang pernah dilakukan. Ya, ini Presiden memimpin langsung kepada kami perintah-perintahnya, sehingga ini sangat-sangat cepat. Saya mengalami bagaimana Merapi, Lembata, Adonara, di mana banyak tempat. Tidak ada yang secepat ini, saya yakini itu. Apalagi nanti kalau rekan-rekan semua kita kompak, sama-sama menghibur masyarakat, meyakinkan masyarakat. Ya. Membuat huntara, masyarakat masih ribut. Maunya hunian tetap, mungkin kurang penjelasan. Ini kalau bisa dijelaskan, dibantu oleh media, ya, karena hunian tetap itu memerlukan waktu mungkin 3 bulan, 4 bulan. Maksudnya pemerintah baik supaya dalam sebulan mereka sudah masuk rumah. Itu saja bernegosiasinya rumit. Makanya kami juga perlu dibantu oleh media supaya bisa penjelasan-penjelasan ini meyakinkan masyarakat. Yakinkanlah apa langkah-langkah ini sudah hasil evaluasi BNPB, sudah hasil evaluasi rapat dari pemerintah, supaya mendapatkan yang terbaik. Sangat dibutuhkan untuk penanganan bencana sekarang. Ya, tadi sudah disampaikan juga kepada yang hadir tadi dan juga Pak Ketua PRI. Yang pertama, kita menjelang puasa ini, Ramadan. Ini saya minta kepada Pak, kalau boleh untuk izin masukkan daging beku, supaya dalam Ramadan ini tidak mahal. Itu sudah mungkin saya sampaikan juga kepada
kepada terkait konstitusi yang dia dengar. Ini yang perlu kita waktu-waktu beberapa hari lagi kan menjelang Ramadan kita. Dan masalah pendangkalan kuala supaya nelayan-nelayan kita boleh masuk untuk kapal. Dengan sekarang kan terkendala dengan air pasang dan surut, mereka boleh keluar dan masuk. Ini ujian itu kita ada di sini. Jadi dia akan dikembalikan kembali nanti, Pak. Macam mana? Dia akan disampaikan tadi sama Pak pembayaran. Sudah, mereka sudah mengakomodir seperti itu. Jadi kalau kita berdua itu kan butuh waktu. Kita yakinkan mereka yang mau membenahinya, mereka akan pertimbangkan juga berapa dan satu pala berapa dibayar, dan itu datang kita barter nanti kan. Kalau itu dibenahi dan pasir yang menumpuk di situ, mereka boleh buat keluar dan tidak ada halangan. Ini juga terkait dengan hadirnya wakil ketua DPR. Mungkin apa yang perlu dilakukan saat ini untuk percepatan pembangunan pasca bencana? Ya, kalau kita sekarang yang paling butuh ialah rumah sementara. Terus di samping itu rumah kemudian yang permanen. Ini urgent. Dan juga jembatan-jembatan yang terputus. Kita lihat di beberapa kabupaten yang jembatan terputus, mereka sudah jatuh di timpa tangan. Dia kena bayar mereka. Sekali lalu, sekali jalan 10.000. Katakanlah ada dua ketiga kali lalu sampai 1.000 per hari. Jadi ini perlu saya sampaikan dengan kasat tadi yang menjabatan masalah jembatan, mereka juga sudah akomodir untuk benahi. Mungkin terkait hilangnya baut yang disampaikan Kasat kemarin, baut di 5 jembatan Bailey yang hilang. Itu seperti apa sih tanggapan kita? Di mana jembatan hilang? Kan ada laporan dari Kasat kemarin ada baut yang hilang dari jembatan Bailey. Oh itu macam mana kita ya? Orang yang bertanggung jawab ya. Yang bertanggung jawab saat seperti ini mereka ambil kesempatan jual besi buruk terus scrap. Kan kurang ajar itu macam. Jadi kita menyayangkan himbau supaya sadar lah ya, dalam membangun infrastruktur untuk kepentingan masyarakat kita juga, kita juga. Katakanlah jembatan ambruk. Jadi sembako macam mana dia orang pakai? Baik, terima kasih. Baut-bautnya ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami untuk jembatan ini memang agak rumit karena setelah ada laporan kami harus survei. Setelah survei apa jembatan yang paling sesuai, kami cari jembatan apa yang ini harus dikirim dari Jakarta. Di Jakarta sampai di pelabuhan di jalan-jalan rusak, ada yang di jalan seminggu dan lain sebagainya. Tapi ya saya terus terang, saya pada anggota saya pun saya merasa salut bisa bekerja sedemikian rupa. Sampai dengan sekarang kami sudah mendapatkan daftar untuk beli ada 44, 12 sudah selesai, sisanya ada 15 sedang di perjalanan, 6 sedang dipasang. Yang lain sedang kita kumpulkan lagi, dan juga dari Presiden langsung melalui Kemenhan akan dicari 100 beli dari luar, 100 beli untuk mendukung di bencana ini, dan juga mungkin ini akan kita gunakan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ada juga yang Armco terus bertambah, hari ini sudah 47 titik, 6 selesai, 3 pemasangan, yang lain sedang proses pengiriman. Dan juga ada sekarang ada yang minta lagi jembatan gantung ya, untuk paling tidak bisa 2 motor berboncengan. Saya pikir udah lumayan lah untuk membawa logistik. Jadi saya juga akhirnya belajar bagaimana jembatan gantung itu ternyata tidak boleh beratnya di berat yang sudah kita tentukan bertemu di satu titik. Jadi kalau ngantri bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat bisa dilakukan. Jadi ini terus akan kita kerjakan. Sampai dengan sekarang ada 11 jembatan gantung, 3 sedang dipasang, yang lain masih terus survei. Selanjutnya juga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media. Luar biasa dukungannya terhadap kami. Berita-berita sangat baik. Saya ingin sedikit ya
apa kata-katanya, mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak, bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah, ya, mengorbankan masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa, ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih, ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu biadab namanya, ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada. Ya kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Kami sudah bekerja siang malam ya, anggota-anggota kita, dan juga kami terus mengirim kapal kami. Kita evaluasi barang apa yang diperlukan. Mungkin setiap 4 hari sampai 1 minggu kita kirim kapal lagi ke 3 tempat bencana. Ya, mungkin kita sudah mengirimkan sampai selain jembatan, armco, perlengkapan untuk jembatan gantung, sebagian bisa dibeli di Medan. Ya, kaos-kaos buat anggota kerja, sepatu-sepatu anggota kerja, sekop-sekop anggota bekerja, supaya betul-betul maksimal. Ya, dari Kemhan kita sudah mengirimkan pemadam kebakaran berapa belas, kita bisa efektifkan. Ya. Jadi rekan-rekan media sekalian, saya perjalanan penugasan tentara sudah berpuluh-puluh kali melakukan bantuan bencana. Ini yang saya berani menyatakan ini yang tercepat. Terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa. Ya. Selanjutnya juga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media. Luar biasa dukungannya terhadap kami. Berita-berita sangat baik. Saya ingin sedikit ya kata-katanya mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak, bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah, ya, mengorbankan masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa. Ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih, ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu biadab namanya, ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada. Ya kasihan masyarakat korban.
jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Kami sudah bekerja siang malam ya, anggota-anggota kita, dan juga kami terus mengirim kapal kami. Kita evaluasi barang apa yang diperlukan. Mungkin setiap 4 hari sampai 1 minggu kita kirim kapal lagi ke 3 tempat bencana. Ya, mungkin kita sudah mengirimkan sampai selain jembatan, armco, perlengkapan untuk jembatan gantung, sebagian bisa dibeli di Medan. Ya, kaos-kaos buat anggota kerja, sepatu-sepatu anggota kerja, sekop-sekop anggota bekerja, supaya betul-betul maksimal. Ya, dari Kemhan kita sudah mengirimkan pemadam kebakaran berapa belas, kita bisa efektifkan. Ya. Jadi rekan-rekan media sekalian, saya perjalanan penugasan tentara sudah berpuluh-puluh kali melakukan bantuan bencana. Ini yang saya berani menyatakan ini yang tercepat. Ya, ini yang tercepat. Dalam kondisi begini kita bisa bangun 12 jembatan beli. Minggu-minggu ini 2 jembatan beli akan selesai. Ya, berapa ratus tadi dibilang air bersih. Berapa hunian sementara yang akan segera dilakukan. Silakan perbandingkan dengan seluruh bencana yang sudah ada, yang pernah dilakukan. Ya, ini Presiden memimpin langsung kepada kami perintah-perintahnya, sehingga ini sangat-sangat cepat. Saya mengalami bagaimana Merapi, Lembata, Adonara, di mana banyak tempat. Tidak ada yang secepat ini, saya yakini itu. Apalagi nanti kalau rekan-rekan semua kita kompak, sama-sama menghibur masyarakat, meyakinkan masyarakat, ya. Membuat huntara, masyarakat masih ribut. Maunya hunian tetap, mungkin kurang penjelasan. Ini kalau bisa dijelaskan, dibantu oleh media, ya, karena hunian tetap itu memerlukan waktu mungkin 3 bulan, 4 bulan. Maksudnya pemerintah baik supaya dalam sebulan mereka sudah masuk rumah. Itu saja bernegosiasinya rumit. Makanya kami juga perlu dibantu oleh media supaya bisa penjelasan-penjelasan ini meyakinkan masyarakat. Yakinkanlah apa langkah-langkah ini sudah hasil evaluasi BNPB, sudah hasil evaluasi rapat dari pemerintah, supaya mendapatkan yang terbaik. Sangat dibutuhkan untuk penanganan bencana sekarang. Ya, tadi sudah disampaikan juga kepada yang hadir tadi dan juga Pak Ketua BRI. Yang pertama, kita menjelang puasa ini, Ramadan. Ini saya minta kalau boleh untuk izin di masukkan daging beku supaya dalam Ramadan ini tidak mahal. Itu sudah mungkin saya sampaikan juga kepada Pak Bayah, Pak Pangan, dan juga kepada KAI sosial dan ini yang perlu kita waktu beberapa hari lagi kan menjelang Ramadan kita. Kemudian masalah pendangkalan kuala supaya nelayan-nelayan kita boleh masuk untuk kapal. Dengan sekarang kan terkendala dengan air pasang dan surut, mereka boleh keluar dan masuk. Ini ujian itu kita ada di sini. Jadi dia akan dikembalikan kembali nanti, Pak. Betul tak? Dia akan yang disampaikan tadi sama Pak pembayaran. Sudah, mereka sudah mengakomodir seperti itu. Jadi kalau kita berdua itu kan butuh waktu. Kita yakinkan mereka yang mau membenahinya, mereka akan menggunakan juga berapa dan satu kepala berapa dibayar, dan itu datang kita barter nanti kan. Kalau itu dibenahi dan pasien yang menumpuk situ, mereka boleh buat keluar dan tidak ada halangan. Ini juga terkait dengan hadirnya wakil ketua DPR. Mungkin apa yang perlu dilakukan saat ini untuk percepatan pembangunan pasca bencana? Ya, kalau kita sekarang yang paling butuh ialah rumah sementara. Terus di samping itu rumah hunian yang permanen, ini urgent. Dan juga jembatan-jembatan yang terputus. Kita lihat di beberapa kabupaten yang jembatan terputus, mereka sudah jatuh di timpa tangan. Ini kena bayar mereka. Sekali lalu, sekali jalan 10.000. Katakanlah ada 2 ke 3 kali lalu sampai 1.000 per hari.
Jadi ini perlu saya sampaikan juga dengan Pak Kasat tadi yang menjabatan masalah jembatan, mereka juga sudah akomodir untuk benahi. Mungkin terkait hilangnya baut yang disampaikan Kasat kemarin, baut di jembatan Bailey yang hilang, itu seperti apa sih tanggapan kita? Di mana jembatan hilang? Kan ada laporan dari Kasat Baut. kemarin, ada baut yang hilang dari jembatan Bailey. Oh itu macam mana gitu ya? Orang yang bertanggung jawab ya. Ya bahwa masa seperti ini mereka ambil kesempatan jual besi buruk terus klaim. Kan kurang ajar itu macam. Jadi kita Maka menyayangkan. himbau supaya sadar lah ya, dalam membangun untuk kepentingan masyarakat kita juga, kita juga. Katakanlah jembatan ambruk. Jadi sembako jauh mana dia orang pasang. Baik, terima kasih. Baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami untuk jembatan ini memang agak rumit karena setelah ada laporan kami harus survei. Setelah survei apa jembatan yang paling sesuai, kami cari jembatan apa yang ini harus dikirim dari Jakarta. Di Jakarta sampai di pelabuhan di jalan-jalan rusak, ada yang di jalan seminggu dan lain sebagainya. Tapi ya saya terus terang, saya pada anggota saya pun saya merasa salut bisa bekerja sedemikian rupa. Sampai dengan sekarang kami sudah mendapatkan daftar untuk beli ada 44, 12 sudah selesai, sisanya ada 15 sedang di perjalanan, 6 sedang dipasang, yang lain sedang kita kumpulkan lagi. Dan juga dari Presiden langsung melalui Kemenhan akan dicari 100 beli dari luar, 100 beli untuk mendukung di bencana ini. Dan juga mungkin ini akan kita gunakan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ada juga yang Armco terus bertambah, hari ini sudah 47 titik, 6 selesai, 3 pemasangan, yang lain sedang proses pengiriman. Dan juga sekarang ada yang minta lagi jembatan gantung ya, untuk paling tidak bisa 2 motor berboncengan. Saya pikir udah lumayan lah untuk membawa logistik. Jadi saya juga akhirnya belajar bagaimana jembatan gantung itu ternyata tidak boleh beratnya di berat yang sudah kita tentukan bertemu di satu titik. Jadi kalau ngantri bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat bisa dilakukan. Jadi ini terus akan kita kerjakan. Sampai dengan sekarang ada 11 jembatan gantung, 3 sedang dipasang, yang lain masih terus survei. Selanjutnya juga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media. Luar biasa dukungannya terhadap kami. Berita-berita sangat baik. Saya ingin sedikit ya kata-katanya mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak. Bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah ya, mengorbankan masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu biadab namanya ya.
Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada. Ya kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Kami sudah bekerja siang malam ya, anggota-anggota kita, dan juga kami terus mengirim kapal kami. Kita evaluasi barang apa yang diperlukan. Mungkin setiap 4 hari sampai 1 minggu kita kirim kapal lagi ke 3 tempat bencana. Ya, mungkin kita sudah mengirimkan sampai selain jembatan, armco, perlengkapan untuk jembatan gantung, sebagian bisa dibeli di Medan. Ya, kaos-kaos buat anggota kerja, sepatu-sepatu anggota kerja, sekop-sekop anggota bekerja, supaya betul-betul maksimal. Ya, dari Kemhan kita sudah mengirimkan pemadam kebakaran berapa belas, kita bisa efektifkan. Ya. Jadi rekan-rekan media sekalian, saya perjalanan penugasan tentara sudah berpuluh-puluh kali melakukan bantuan bencana. Ini yang saya berani menyatakan ini yang tercepat. Terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini, karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa. Ya. Selanjutnya juga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media. Luar biasa dukungannya terhadap kami. Berita-berita sangat baik. Saya ingin sedikit ya kata-katanya mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak. Bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah, ya, mengorbankan masyarakat. Masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini, karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa. Ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih. Ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu. Itu biadab namanya, ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada. Ya kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Kami sudah bekerja siang malam ya, anggota-anggota kita, dan juga kami terus mengirim kapal kami. Kita evaluasi barang apa yang diperlukan. Mungkin setiap 4 hari sampai 1 minggu kita kirim kapal lagi ke 3 tempat bencana. Ya, mungkin kita sudah mengirimkan sampai selain jembatan, armco, perlengkapan untuk jembatan gantung, sebagian bisa dibeli di Medan. Ya, kaos-kaos buat anggota kerja, sepatu-sepatu anggota kerja, sekop-sekop anggota bekerja, supaya betul-betul maksimal. Ya, dari Kemhan kita sudah mengirimkan pemadam kebakaran berapa belas, kita bisa efektifkan. Ya. Jadi rekan-rekan media sekalian, saya perjalanan penugasan tentara sudah berpuluh-puluh kali melakukan bantuan bencana. Ini yang saya berani menyatakan ini yang tercepat. Ya, ini yang tercepat. Dalam kondisi begini kita bisa bangun 12 jembatan Beli. Minggu-minggu ini 2 jembatan Beli akan selesai. Ya, berapa ratus tadi dibilang air bersih. Berapa hunian sementara yang akan segera dilakukan. Silakan perbandingkan dengan seluruh bencana yang sudah ada, yang pernah dilakukan. Ya, ini Presiden memimpin langsung kepada kami perintah-perintahnya, sehingga ini
sangat-sangat cepat. Saya mengalami bagaimana Merapi, Lembata, Adonara, di mana banyak tempat. Tidak ada yang secepat ini, saya yakini itu. Apalagi nanti kalau rekan-rekan semua kita kompak, sama-sama menghibur masyarakat, meyakinkan masyarakat, ya. Membuat huntara, masyarakat masih ribut, maunya hunian tetap, mungkin kurang penjelasan. Ini kalau bisa dijelaskan, dibantu oleh media, ya, karena hunian tetap itu memerlukan waktu mungkin 3 bulan, 4 bulan. Maksudnya pemerintah baik supaya dalam sebulan mereka sudah masuk rumah, itu saja bernegosiasinya rumit. Makanya kami juga perlu dibantu oleh media supaya bisa penjelasan-penjelasan ini meyakinkan masyarakat. Yakinkanlah apa langkah-langkah ini sudah hasil evaluasi BNPB, sudah hasil evaluasi rapat dari pemerintah supaya mendapatkan yang terbaik. Sangat dibutuhkan untuk penanganan bencana sekarang. Ya, tadi sudah disampaikan juga kepada yang berhadir tadi dan juga Pak Ketua PRI. Yang pertama, kita menjelang puasa ini, Ramadan. Jadi saya minta Pak, kalau boleh untuk izin masukkan daging beku supaya dalam Ramadan ini tidak mahal. Itu sudah mungkin saya sampaikan juga kepada Pak Upaya, Pak Wangan, dan juga kepada KAI sosial dan ini yang perlu kita hati-hati karena beberapa hari lagi kan menjelang Ramadan kita. Kemudian masalah pendangkalan kuala supaya nelayan-nelayan kita boleh masuk untuk kapal. Dengan sekarang kan terkendala dengan air pasang dan surut, mereka boleh keluar dan masuk. Ini mungkin itu kita ada di sini. Jadi dia akan dikembalikan kembali nanti. Macam mana? Dia akan yang disampaikan tadi sama Pak Upaya. Sudah, mereka sudah mengakomodir seperti itu. Jadi kalau kita beri itu kan butuh waktu. Kita yakinkan mereka yang yang mau membenahinya, mereka akan menggunakan juga berapa satu kepala berapa dibayar, dan itu datang kita barter nanti kan. Kalau itu dibenahi dan pasien yang menumpuk situ, mereka boleh buat keluar dan tidak ada halangan. Ini terkait dengan hadirnya wakil ketua DPR, mungkin apa yang perlu dilakukan saat ini untuk percepatan pembangunan pasca bencana? Ya, kalau kita sekarang yang paling butuh ialah rumah sementara. Terus di samping itu rumah hunian yang permanen, ini urgent. Dan juga jembatan-jembatan yang terputus. Kita lihat di beberapa kabupaten yang jembatan terputus, mereka sudah jatuh di timpan tangan. Ini kena bayar. Sekali lalu, sekali jalan 10.000. Katakanlah ada dua ketiga kali lalu sampai 1.000 per hari. Jadi ini perlu saya sampaikan dengan Pak Kasat tadi yang menjabatan masalah jembatan, mereka juga sudah akomodir untuk benahi. Nah, mungkin terkait hilangnya baut yang disampaikan Kasat kemarin, baut di jembatan Baile yang hilang, itu seperti apa sih tanggapan kita? Di mana jembatan hilang? Kan ada laporan dari Kasat kemarin, ada baut yang hilang dari jembatan Baile. Oh itu macam mana gitu ya? Orang yang bertanggung jawab ya. Yang bahwa masa seperti ini mereka ambil kesempatan jual besi buruk terus klaim. Kan kurang ajar itu macam. Jadi kita menyayangkan himbau supaya sadar lah ya. Dalam membangun infrastruktur untuk kepentingan masyarakat kita juga, kita juga. Katakanlah jembatan ambruk, jadi sembangkaunya macam mana dia orang pasang? Baik, terima kasih. Baut-bautnya, ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami untuk jembatan ini memang agak rumit karena setelah ada laporan kami harus survei. Setelah survei apa jembatan yang paling sesuai, kami cari jembatan apa yang ini harus dikirim dari Jakarta. Di Jakarta sampai di pelabuhan di jalan-jalan rusak, ada yang di jalan seminggu dan lain sebagainya. Tapi ya saya terus terang, saya pada anggota saya pun saya merasa salut bisa bekerja sedemikian rupa. Sampai dengan sekarang kami sudah mendapatkan daftar untuk beli ada 44. 2
12 sudah selesai, sisanya ada 15 sedang di perjalanan, 6 sedang dipasang, yang lain sedang kita kumpulkan lagi. Dan juga dari Presiden langsung melalui Kemenhan akan dicari 100 beli dari luar, 100 beli untuk mendukung di bencana ini. Dan juga mungkin ini akan kita gunakan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ada juga yang Armco terus bertambah, hari ini sudah 47 titik, 6 selesai, 3 pemasangan, yang lain sedang proses pengiriman. Dan juga sekarang ada yang minta lagi jembatan gantung, ya, untuk paling tidak bisa 2 motor berboncengan. Saya pikir udah lumayan lah untuk membawa logistik. Jadi saya juga akhirnya belajar bagaimana jembatan gantung itu ternyata tidak boleh beratnya di berat yang sudah kita tentukan bertemu di satu titik. Jadi kalau ngantri bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat bisa dilakukan. Jadi ini terus akan kita kerjakan. Sampai dengan sekarang ada 11 jembatan gantung, 3 sedang dipasang, yang lain masih terus survei. Selanjutnya juga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media. Luar biasa dukungannya terhadap kami. Berita-berita sangat baik. Saya ingin sedikit, ya, apa kata-katanya, mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak. Bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini, ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana, ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah, ya, mengorbankan masyarakat. Masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini, karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa, ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih, ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu biadab namanya, ya. Jadi ini, ya, bukti-bukti nyata sudah ada. Ya, kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Kami sudah bekerja siang malam, ya, anggota-anggota kita, dan juga kami terus mengirim kapal kami. Kita evaluasi barang apa yang diperlukan. Mungkin setiap 4 hari sampai 1 minggu kita kirim kapal lagi ke 3 tempat bencana. Ya, mungkin kita sudah mengirimkan sampai selain jembatan, Armco, perlengkapan untuk jembatan gantung, sebagian bisa dibeli di Medan. Ya, kaos-kaos buat anggota kerja, sepatu-sepatu anggota kerja, sekop-sekop anggota bekerja, supaya betul-betul maksimal. Ya, dari Kemhan kita sudah mengirimkan pemadam kebakaran berapa belas, kita bisa efektifkan, ya. Jadi rekan-rekan media sekalian, saya perjalanan penugasan tentara sudah berpuluh-puluh kali melakukan bantuan bencana. Ini yang saya berani menyatakan ini yang tercepat. Terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini, karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa, ya. Selanjutnya juga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media. Luar biasa dukungannya terhadap kami. Berita-berita sangat baik. Saya ingin sedikit, ya, apa kata-katanya, mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak.
bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah. Ya, mengorbankan masyarakat. Masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa. Ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih. Ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu. Itu biadab namanya. Ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada. Ya kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Kami sudah bekerja siang malam ya, anggota-anggota kita, dan juga kami terus mengirim kapal kami. Kita evaluasi barang apa yang diperlukan. Mungkin setiap 4 hari sampai 1 minggu kita kirim kapal lagi ke 3 tempat bencana. Ya, mungkin kita sudah mengirimkan sampai selain jembatan, armco, perlengkapan untuk jembatan gantung, sebagian bisa dibeli di Medan. Ya, kaos-kaos buat anggota kerja, sepatu-sepatu anggota kerja, sekop-sekop anggota bekerja, supaya betul-betul maksimal. Ya, dari Kemhan kita sudah mengirimkan pemadam kebakaran berapa belas, kita bisa efektifkan. Ya. Jadi rekan-rekan media sekalian, saya perjalanan penugasan tentara sudah berpuluh-puluh kali melakukan bantuan bencana. Ini yang saya berani menyatakan ini yang tercepat. Ya, ini yang tercepat. Dalam kondisi begini kita bisa bangun 12 jembatan Beli. Minggu-minggu ini 2 jembatan Beli akan selesai. Ya, berapa ratus tadi dibilang air bersih. Berapa hunian sementara yang akan segera dilakukan. Silakan perbandingkan dengan seluruh bencana yang sudah ada, yang pernah dilakukan. Ya, ini Presiden memimpin langsung kepada kami perintah-perintahnya, sehingga ini sangat-sangat cepat. Saya mengalami bagaimana Merapi, Lembata, Adonara, di mana banyak tempat. Tidak ada yang secepat ini, saya yakini itu. Apalagi nanti kalau rekan-rekan semua kita kompak, sama-sama menghibur masyarakat, meyakinkan masyarakat, ya. Membuat huntara, masyarakat masih ribut. Maunya hunian tetap, mungkin kurang penjelasan. Ini kalau bisa dijelaskan, dibantu oleh media, ya, karena hunian tetap itu memerlukan waktu mungkin 3 bulan, 4 bulan. Maksudnya pemerintah baik supaya dalam sebulan mereka sudah masuk rumah. Itu saja bernegosiasinya rumit. Makanya kami juga perlu dibantu oleh media supaya bisa penjelasan-penjelasan ini meyakinkan masyarakat. Yakinkanlah apa langkah-langkah ini sudah hasil evaluasi BNPB, sudah hasil evaluasi rapat dari pemerintah, supaya mendapatkan yang terbaik. Sangat dibutuhkan untuk penanganan bencana sekarang. Ya, tadi sudah disampaikan juga kepada yang berhadir tadi, dan juga Pak Ketua PRI. Yang pertama, kita menjelang puasa ini, Ramadan. Jadi saya minta kepada Pak, kalau boleh untuk izin di masukkan daging.